Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad alladhi la nabiyya ba'da. Ya ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minas samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma syi'ta fa innaka maytun wa amal ma syi'ta fa innaka mazhiyun bih wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarriquhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu zalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Kembali kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, rahmat, kasih sayang, hidayah dan berbagai macam nikmat yang tak terhingga bentuk maupun nilainya. Namun yakin dan percayalah, siapapun kita, bagaimanapun hari ini kedudukan maupun posisi kita, bersama siapapun hari ini kita, namun dapat dipastikan tidak akan pernah ada yang mampu, tidak akan pernah ada yang bisa menghitung-hitung apalagi merincikan berbagai macam nikmat yang telah Allah titipkan kepada kita. Namun segenap rasa sadar dengan penuh keyakinan, maka setidaknya dengan satu mulut yang Allah titipkan sebagai nikmat yang terindah, sehingga mampu dan bisa berkata dan berucap, maka lenturkanlah kalam ataupun lisan alhamdulillahi rabbil alamin sebagai bentuk perwujudan ketika kita tahu dan tergolong pandai bersyukur atas nikmat yang telah dititipkannya. Jemaah yang dimuliakan Allah, begitupun dengan salat dan salam kepada roh junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa kalimat yang terus mengalir dari lisan ini, ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan sama kita berharap, dengan sama kita berkeinginan, dengan sama senantiasa kita terus melantunkan doa dan salam, kelak termasuk umat yang layak mendapatkan syafaat di hari berbangkit. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bosan kita mengajak
dan tidak ingin kita melupakan agar senantiasa terus mengingatkan, terutama meningkatkan kualitas iman, amal, serta takwa di hadapan Allah. Bil khusus kepada diri sendiri, begitupun kepada seluruh jamaah. Takwa yang dimaksud ialah bersungguh-sungguhlah dalam makna jihad menegakkan perintah Allah, lalu bersungguh-sungguhlah dalam makna jihad meninggalkan segala macam apapun itu larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Tak terasa seiring seni berganti hari bergulir waktu telah mengantarkan kita hari ini kurang lebih 4 Sya'ban 1447 Hijriah bertepatan 23 Januari 2026 Masehi. Maka oleh sebab itu, karena setahu-tahu kita yang namanya makhluk, sebisa-bisa yang kita ini adalah manusia, seorang insan yang tahu memanfaatkan fasilitas nikmat kehidupan, dialah yang senantiasa tahu dan menggunakan fasilitas kehidupan itu sebagai bentuk pengabdian di hadapan Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Jemaah yang dimuliakan Allah, momentum khutbah singkat pada Jumat berbahagia hari ini, mari sama kita mengambil hikmah ataupun iktibar bahwa kurang lebih beberapa hari yang lalu kita telah diingatkan dengan satu peristiwa yang sangat istimewa dan diabadikan di dalam Al-Quran tepat pada tanggal 27 Rajab, merupakan sejarah yang teramat luar biasa. Terjadinya peristiwa yang tidak pernah orang menduga, bahkan semasa ketika saat orang yang hidup menceritakan saat itu sebagai narasumber sekaligus pelaksana menjadi sirah yang menjadi keterangan sampai hari ini. Pada ketika itu pun ada yang tak meyakininya ataupun tidak mau mengindahkan apa yang telah disampaikannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ialah mengulas kembali, mengulang sejarah peristiwa Isra wal Mi'raj, menjadikan pribadi kita takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, sejatinya ketika peristiwa Isra wal Mi'raj yang hampir setiap tahun diperingati, yang hampir setiap tahun kita semarangi dengan peringatan daripada kejadiannya, namun sedikit sekali yang mampu mengimplementasikan ataupun yang mengambil serapan artian dalam maksud ataupun makna. Ketika peristiwa kisah itu tersampaikan kepada yang mendengarkannya, lantas apakah dia melakukan sebagaimana apa yang telah tersampaikan dan termasuk yang diajarkan kepadanya? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, secara gamblang dan simpelnya bahwa kejadian Isra wal Mi'raj, sebulan dari hal itu Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan yang pertama kisah perjalanannya, yang kedua menyampaikan keadaan-keadaan yang telah dia jumpai dalam perjalanan tersebut, dan yang ketiga adalah hadiah sekaligus pesan yang semestinya dilakukan ataupun dikerjakan kepada umat yang mendengarkannya, yakni umatnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua paham yaitu adalah ibadah sholat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika hari ini bencana di sana sini terjadi, ketika hari ini bencana ataupun musibah yang terkadang bukan sekedar daripada rahmah, tetapi boleh jadi adalah laknat dari Allah, namun sedikit sekali juga orang yang mengampu mengambil hikmah ataupun i'tibarnya. Ketika ditegur ataupun diperingatkan, baik dalam teguran ataupun peringatan dengan rasa
baik rasa senang, baik rasa suka, baik rasa sedih, baik rasa duka, baik rasa bahagia, baik rasa kecewa, baik rasa sakit dan sehat, bahkan hidup dan mati pun adalah termasuk kabar yang dikabarkan Allah kepada setiap makhluk yang diciptakannya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah sengaja menjadikan yang namanya mati dan hidup untuk apa? Mengetahui siapa yang paling baik amalnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak asing lagi dengan kalimat-kalimat yang diuntaikan oleh para kori-kori kita, oleh para mubalik kita, oleh para artis dan tuan-tuan guru kita, sebagaimana surah Al-Isra, surat yang ke-17, ayat yang pertama mengabarkan kepada kita dengan jelas peristiwa Isra wal Mi'raj dengan kalimat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalanan hambanya Nabi Muhammad pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita tidak lagi bercerita tentang keyakinan ataupun percaya atau tidak peristiwa itu terjadi, karena saya yakin dan kita semua pasti beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Rasulullah, dan beriman kepada kitab-kitab Allah yang telah diturunkan kepada setiap nabi yang menerima wahyunya. Termasuklah cerita kisah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang seyogyanya ditempuh dengan perjalanan 1 bulan pergi, 1 bulan pulang. Namun ketika peristiwa itu hanya dalam waktu yang singkat, hanya dengan waktu yang sekejap, bahkan tak sampai pagi dari malam itu terjadi, telah selesai baginda Nabi menjalani peristiwa Isra wal Mi'raj tersebut. Kita tidak lagi membahas tentang harus yakin atau tidaknya dalam peristiwa itu, tapi hikmah yang terkandung, hikmah yang terbesar hari ini sudah mulai terjawab dan tak bisa lagi untuk dielakkan, dan tak ada yang mampu menafikan sebagaimana hikmah daripada perjalanan ibadah yang harusnya menjadi sungguh-sungguh setiap kita yang mendengarkan, sungguh-sungguh setiap kita melakukan, sungguh-sungguh setiap kita sebagai bentuk pertanggungjawaban ketika nanti dibentangkan yaumil mahsyar, ketika nanti dibentangkan yaumil hisab, ketika nanti dibentangkan yaumil ba'ats, ketika nanti dikembangkan ataupun dihamparkan. Inilah perbuatan ibadahmu dan inilah perbuatan mungkar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka salah satu hikmah yang terkandung yang semestinya kita mampu mengambilnya sebagai intisari dalam perjalanan hikmah orang yang betul-betul beriman atas peristiwa Isra wal Mi'raj itu, ialah yang tetap menjaga kualitas ibadah, terutama sholat 5 waktu yang tak lagi ditinggalkan, yang tak lagi diragukan, yang tak lagi ada